Tim pengawas independen penerimaan peserta didik baru SMA dan SMK di Bali terus bergerak ke sekolah-sekolah guna memastikan Juknis dijalankan dengan benar. Hasil monitoring PPDB di Badung dan Denpasar, Selasa 27 Juni ditemukan banyak peserta jalur zonasi, ditolak karena banyak calon peserta didik masih mendompleng kakak di keluarga lain. Jalur afirmasi perpindahan tugas juga banyak ditolak karena tak disertai surat domisili dan KK dan surat sudah lebih dari setahun. Tim pengawas independen terdiri dari Iketut Santika Adi dari Itwil Prof Bali, Alfonso Novika Pemerhati Kemiskinan dan Disabilitas Yayasan Mahaboga Manga, Nimade Budi Martini dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan dan unsur pers melakukan sidak ke SMAN 1 Kuta Utara, Badung, SMAN 3 Denpasar, dan SMAN 1 Denpasar. Untuk jalur afirmasi kakak miskin, sesuai instruksi penjabat gubernur dibuka keran selebar-lebarnya. Bagi pemegang kartu program Keluarga Harapan dan kartu program Indonesia Pintar diterima langsung sedangkan yang hanya dengan surat keterangan tak mampu dari kepala desa harus di-cross-check pihak sekolah lewat home visit. Sementara untuk jalur inklusi hampir nihil di SMA negeri. Kepala SMAN 1 Kuta Utara I Gusti Nyoman Naranata mengatakan sebagian peserta jalur perpindahan orang tua ditolak karena tak memenuhi syarat Juknis yang ketat yakni menyertakan surat pindah KK dan paling lama SK pindah setahun lalu. Jalur zonasi juga banyak ditolak karena kedapatan menggunakan KK mendompleng di KK keluarga lain. Kasus ini paling banyak ditemukan di SMAN 1 Denpasar. Menurut Kepala SMAN 1 Denpasar, Made Rida dari 1024 pelamar, hampir 10%-nya ditolak di jalur zonasi dan perpindahan tugas. Alasannya sama yakni tak ada surat pindah KK dan usia SK kedaluarsa dan masih mendompleng KK orang lain. Di SMAN 3 Denpasar tercatat 800 peserta, 9 diterima jalur afirmasi dan sebagian menolak jalur perpindahan. Di sini juga 0 peserta jalur inklusi. Sekolah ini sempat dikomplain soal tak bolehnya warga pindah pilihan dari SMAN 9 ke SMAN 3 Denpasar. Hal ini sudah ditangani Ombudsman karena aturan Juknis tak memperbolehkan hal itu. Kepala SMAN 3 Denpasar, Nikadek Dwi Rustina Dewi mengakui pelaksanaan PPDB berjalan lancar. Masyarakat Denpasar sudah memahami isi Juknis yang sudah disebar ke SMP dan Kadus serta lewat media sosial. Ya, terima kasih banyak. Sejauh ini kegiatan penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 3 Denpasar berjalan lancar. Dari fase awal, ya dari pendaftaran sampai proses verifikasi sampai saat ini itu berjalan lancar, tidak ada kendala-kendala yang berarti. Kemudian setiap saat kita juga mengadakan evaluasi kerja dari tim, ya. Jadi setiap harinya setelah kegiatan kita lakukan evaluasi kegiatan untuk mendiskusikan masalah-masalah yang timbul selama perjalanan kegiatan penerimaan peserta didik baru ini. Jadi sesuai dengan arahan, kami bekerja sesuai dengan Juknis yang sudah disampaikan kepada kita. Kalau ada permasalahan-permasalahan lain di luar Juknis, kami tentu harus berkoordinasi dengan pihak atasan, dalam hal ini adalah Menpora Provinsi Bali, untuk mendapatkan penjelasan secara gamblang apa yang harus kami lakukan ketika ada permasalahan yang kami temui di luar Juknis yang sudah disampaikan. Sementara itu tim pengawas independen, Iketut Santika Adi mengungkapkan bahwa Juknis dan pelaksanaan PPDB sudah berjalan baik dan makin adil. Hanya saja masyarakat biasanya kurang sabar menerima perubahan aturan seperti sertifikat prestasi paling singkat 6 bulan adalah mengacu pada Permendikbud. Termasuk surat pindah tugas dan kakak miskin, jelas aspek yang dinilai. Terima kasih dari hasil sidak kita atau monitoring kita tadi cukup lancar, mereka tertib di masing-masing sekolah. Kami melakukan monitoring di 2 sekolah, SMA 1 Kuta Utara dan SMA 3. Di 2 SMA ini cukup tertib, administrasi, walaupun ada beberapa yang perlu diklarifikasi oleh pihak sekolah. Yang pertama terkait dengan kebijakan Bapak PJ Gubernur adalah luar biasa, bahwa beliau mengambil kebijakan bahwa SKTM itu harus diterima untuk memenuhi kebutuhan yang mendasar oleh masyarakat. Kemudian terkait dengan masalah yang lainnya termasuk salah pilihan, nah bagi masyarakat
apabila terjadi salah pilihan, tentu ini karena sudah ketentuannya memang tidak boleh dirubah lagi, sehingga masyarakat itu diharapkan untuk kedepannya pintar-pintar atau harus berpikir dulu sebelum melakukan pilihan bagi anak-anak siswa, karena anak-anak siswa ini harus semua dipenuhi pendidikannya oleh pemerintah, tidak boleh ada yang tercecer di kemudian hari. Mungkin itu yang saya dapatkan. Terima kasih. Sueca melaporkan.